kita akan membahas mengenai materi SKB yang berdasarkan surat dari Kemenpan RB tahun 2024, khususnya untuk formasi bidan terampil. Yuk disimak. Oke, di sini berdasarkan surat dari Kemenpan RB itu untuk materi bidan terampil. Di sini tidak jauh berbeda dengan bidan D4 ya. Pada keterampilan umum itu ada 2 poin yang menjadi perhatian kita. Yang pertama itu mengenai etik legal dan keselamatan pasien. Yang kedua mengenai acuan dasar praktik klinik kebidanan. Nah, sedangkan pada kemampuan khususnya itu ada 5 poin, di mana pertama itu pelayanan kesehatan ibu, kemudian kesehatan anak, terus yang ketiga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB, yang keempat juga komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan, dan yang terakhir yaitu pengelolaan layanan kebidanan. Nanti kita breakdown. Nah, di sini bisa kita breakdown ya dari etik legal itu, etik legal dan keselamatan pasien. Nah, di sini yang pertama materi yang paling banyak masuk itu mengenai pengambilan keputusan etis dalam praktek kebidanan. Yang kedua mengenai aspek legal dalam praktik kebidanan. Yang ketiga mengenai keselamatan pasien. Nah, ini sebenarnya banyak poinnya, namun yang sering ditemui dalam soal-soal baik pada UKOM ataupun SKB ataupun juga dengan P3K itu adalah rata-rata 3 poin ini. Begitupun dengan acuan dasar praktik klinik kebidanan. Di sini ada pengkajian tanda-tanda vital baik pada maternal maupun neonatal, kemudian juga prinsip pemberian obat, kemudian juga pencegahan dan pengendalian infeksi, lalu juga mengenai prinsip kebutuhan nutrisi dan vitamin, dan pemeriksaan laboratorium serta personal hygiene. Untuk di highlight ya, biasanya ini yang menjadi poin pembeda pada D4 itu ada pada ini nomor 4. Nah, pada D3 itu lebih banyak kemampuan khusus seperti yang dijelaskan tadi ada 5 poin ini. Mungkin kita bisa breakdown ya sedikit mengenai poin apa saja karena terlalu banyak ya, sangat-sangat banyak. Dan kita untuk ujian SKB kita perlu strategi karena kita mempunyai waktu yang sedikit ya teman-teman ya untuk belajar. Misalnya kalian mulai pada tanggal saat ini, misal saja ujian kalian 2 hari lagi, kita perlu strategi khusus. Meskipun sebelumnya kita memang sudah mempelajari ini, tapi ada beberapa poin penting yang mungkin kita harus dalami, kita harus pahami lebih banyak porsinya agar bisa kita gunakan nanti pada saat ujian ya teman-teman. Nah, ini tentunya pada kesehatan ibu. Pastinya ada asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas. Tentunya soal-soal di lingkup ini pasti masuk. Pada kasus D3 itu lebih banyak fisiologis ya, fisiologis, dan ditambah dengan beberapa kasus yang memang sering terjadi. Itu lebih, kalau kasus itu lebih kepada diagnosisnya. Seperti atonia uteri itu lebih kepada diagnosis dan penanganan awal seperti itu yang tidak membutuhkan analisis mendalam. Kemudian pada pelayanan kesehatan anak kita ini kan ada BBL bayi dan balita. Di sini mungkin kalian harus lebih mempelajari mengenai tumbuh kembang bayi, imunisasi bayi, kemudian juga vaksin penyimpanan seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah pelayanan kesehatan reproduksi perempuan pada remaja, prakonsepsi, dan klimakterium, dan juga keluarga berencana. Nah, kalau ini cukup lebar ya pembahasannya karena remaja itu sendiri berbeda, prakonsepsi, dan klimakterium. Nanti akan kita bahas di soal ya. Dan yang keempat itu ada mengenai KIE, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan. Kemudian yang kelima yaitu mengenai pengelolaan layanan kebidanan. Ini merupakan fungsi bidan sebagai pengelola. Pengelola itu kita sendiri di mana bidan bekerja dengan tim
baik secara kolaborasi ataupun melakukan kemitraan. Di sini ada contohnya ya, ini kohort PWSKIA ini juga karena sistem pelaporannya. Di sini juga merupakan sistem tugas bidan sebagai pengelola itu, dan juga di sini kelas ibu hamil, SMD, MMD, pokoknya apapun kegiatan bidan di masyarakat gitu. Ini kurang lebih mirip dengan asuhan kebidanan komunitas ya. Nama itu isinya tapi lebih sederhana.